Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Oke, ada berita yang buat saya sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu dari sidang HRS ya, Habib Rizik Syihab di PN Jakarta Timur. Tapi menurut saya ini sesuatu yang perlu kita highlight, kita angkat secara dapat perhatian lebih khusus ya. Judulnya gini: Satpol PP Bogor ungkap rapat bersama untuk pidanakan Rizik Syihab. Oke, ada rapat bersama ternyata saudara untuk mempidanakan Habib Rizik Syihab. Oke ya. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah mengungkap rapat koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan kepolisian soal kerumunan Rizik Syihab di Megamendung. Isi rapat koordinasi itu disampaikan Agus saat bersaksi dalam sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kemarin ya waktu itu ya. Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan sempat ada perdebatan apakah kerumunan di Megamendung pada 13 November 2020 itu dikenakan sanksi administratif atau pidana. Ada perdebatan. Setelah berdiskusi, peserta rapat yang hadir sepakat untuk mengambil langkah pidana dalam penyelesaian kasus kerumunan Rizik Syihab itu. Kesepakatan bersama saja itu dilaporkan pidana, ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor ya. Adapun alasan peserta rapat sepakat untuk memidanakan kasus pelanggaran protokol kesehatan itu adalah untuk memberikan efek jera supaya kasus serupa tidak terulang lagi. Namun Agus mengakui sebelumnya tidak ada kasus pelanggaran prokes yang dipidanakan. Terungkap saudara, ini saya kira merupakan bagian dari apa yang kita sebut sebagai Allah buka, Allah singkap, Allah ungkap. Ternyata memang ada kesepakatan bersama. Walaupun Agus Ridallah tadi mengatakan sebelumnya tidak pernah ada kasus kerumunan yang dipidanakan. Dan untuk kasus kerumunan Habib Rizik Syihab ini dipilih untuk dipidanakan dengan maksud memberikan efek jera kepada yang lain-lainnya supaya kerumunan tidak terjadi lagi. Anda tahu yang terjadi berikutnya? Kerumunan masih terus terjadi, ya kan? Kerumunan barongsai, ingat, di Pantai Indah Kapuk tidak dipidanakan. Penanggung jawabnya cuma dipanggil dan tidak dipenjara, tidak disidangkan. Kita juga nggak dengar apa mungkin kena denda atau apa, nggak tahu ya. Kenapa? Karena bukan orang Islam penanggung jawabnya, gitu barangkali ya. Atau lebih spesifik lagi karena bukan FPI atau Habib Rizik penanggung jawabnya, penyelenggaranya. Padahal kerumunan jelas-jelas terjadi. Kerumunan di waterboom yang milik James Riyadi Lipo. Nah, itu juga wah, seru sekali. Orang lagi mandi berenang, mana mungkin pakai masker. Tidak ada pidana, tidak ada penjara. Karena apa? Karena bukan Habib Rizik Syihab. Dan kerumunan yang monumental adalah di Memere, NTT. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat kerumunan, melempar-lemparkan hadiah, gift, bingkisan, kaos dan sebagainya. Manusia berkerumun. Dan yang terbaru lagi, kerumunan masih di NTT juga ketika Jokowi hadir di lokasi bencana banjir bandang. Widih, manusianya ribuan dan dia menyerahkan jaket yang dipakainya kepada seorang anak muda, Jakobis, hanya karena anak muda berteriak, lanjutkan 3 periode. Ya. Kerumunan saudara, apakah dipidana? No. Apakah tujuan rapat di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memidanakan Habib Rizik agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya supaya tidak terjadi kerumunan? Tidak berhasil. Tetap terjadi kerumunan. Dan yang seru lagi bahwa mereka sebetulnya pernah membahas dalam pengakuan Agus Ridallah ini bahwa mereka pun ingin ada perdebatan ini cukup denda saja atau pidana. Denda itu administratif ya, dan diselesaikan secara denda administratif atau pidana. Jadi saudara sekalian, mau tidak mau terungkap bahwa memang ada grand design,
ada strategi besar untuk istilah Ibu Nurdiati Akmal ketika berbicara di fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI beberapa waktu yang lalu. Memang ada skenario besar, ada grand strategi untuk menghabisi Habib Rizik Syihab. Manusia ini dianggap paling berbahaya oleh penguasa. Anda tahu betapa bahayanya? Itu kemarin juga sempat beredar bagaimana tuntutan jaksa menyelipkan pasal-pasal yang sama sekali tidak terkait dengan kerumunan. Dengan prokes. Pasal-pasal yang ancamannya antara 6 sampai 10 tahun penjara. Gila nggak? Dan ngeri sekali itu ada pasal penghasutan. Jadi bagaimana mengajak ke sebuah pengajian Maulid Nabi itu disebut penghasutan. Padahal penghasutan itu secara bahasa Munarman pernah menjelaskan penghasutan itu untuk berbuat kejahatan. Sampai dicontohkan Bang Edi, yuk kita rampok toko emas itu. Nah, itu penghasutan kata dia, karena orang langsung paham bahwa merampok toko emas itu adalah kejahatan. Bang Edi, malam ini kita bongkar rumah itu, kita maling isinya. Sampai itu waktu itu kalau nggak salah dalam wawancara saya dengan Munarman, begitu itu penghasutan. Karena orang tahu bahwa membongkar rumah orang untuk mencuri itulah sebuah kejahatan. Tapi kalau kerumunan hasutan tanda kutip untuk mengajak Maulid Nabi, kita ikut Maulid yuk, kita ngaji ke sana, apakah itu hasutan? Nah, gitu loh. Tapi sudahlah, seperti berkali-kali saya katakan di video ini, di Bang Edi channel ini, bahwa hukum memang terserah betul-betul pada penguasa. Dia bisa jungkir balikan, bisa ditekuk, dilipat segala macam untuk kepentingan kekuasaan. Khususnya untuk menghabisi orang-orang yang dianggap berseberangan. Dan musuh terbesar yang paling berbahaya saat ini bagi penguasa kita adalah Habib Rizik Syihab. Tuntutan jaksa yang memasukkan pasal-pasal itu sampai ada risiko-risiko yang berupa pencabutan hak warga negara, pencabutan hak dipilih dan memilih. Saya udah katakan berkali-kali, Habib Rizik sama sekali tidak berminat menjadi presiden. Jadi wahai kalian semua, jangan khawatir Habib akan muncul sebagai capres kandidat melawan Anda tahun 2024 misalnya. Tidak. Tapi saya paham bahwa tuntutan seperti itu, ancaman seperti itu, karena khawatir kalau Habib berbicara, apalagi jadi jurkam lawan tertentu, waduh, ngeri sekali itu. Lalu ada tuntutan ancaman untuk mencabut hak dia mengajar. Sebagai guru tidak boleh ngajar, saudara. Bagaimana tuh caranya tuh? Ini gila. Dan kita paham juga bahwa itu tujuannya agar Habib tidak berbunyi, tidak berbicara, karena setiap kata-katanya umat mendengar. Karena setiap perintahnya umat mengikuti, melaksanakan. Ngeri nggak? Widih. Bayangkan kalau Habib berkata dalam satu majlis taklimnya, saudara sekalian, kita harus tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kezaliman merata di mana-mana. Tegakkan. Waduh. Ini yang ditakuti oleh penguasa kita. Ya. Apalagi sampai Habib mengatakan, jangan pilih si Anu. Si Anu itu begini-begini, dia melanggar syariat, dia memusuhi agama, dia memenjarakan ulama. Waduh, ini yang dilarang. Dan ini yang dimasukkan pasal-pasal oleh jaksa yang sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran prokes. Tapi sekali lagi, sudahlah, itu memang menjadi kebiasaan mereka dan kebisaan mereka. Selagi berkuasa, gue yang kuasa, mau apa lo? Gue yang kuasa, mau apa lo? Terserah gue, lo ribut, gue tangkap. Lu rese, gue penjara, kan begitu. Lu mau lo gue sahgadakan, lu mau lo gue jumhurkan, kan begitu. Seperti itu sekarang ini kan. Dan kembali ke soal tadi, seperti pengakuan Agus Ridho, ada rapat saudara. Ada rapat, ada kesepakatan untuk mempidanakan Habib Rizik Syihab. Allah bukakan kita semua apa yang terjadi sesungguhnya di balik rekayasa, di balik persekongkolan jahat seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kita cuma bisa berdoa, semoga Allah lindungi kita semua dari segala penyakit dan mara bahaya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.